Langkah besar baru saja dilakukan oleh salah satu raksasa Wall Street. S&P Global, lembaga keuangan yang dikenal lewat indeks legendarisnya S&P 500, kini resmi meluncurkan S&P Digital Markets 50. Sebuah indeks gabungan yang merepresentasikan dunia kripto dan ekosistem digital finance yang sedang tumbuh pesat. Indeks ini berisi 50 aset utama, terdiri dari 15 mata uang kripto teratas, berdasarkan kapitalisasi pasar, dan 35 saham yang sangat terkait dengan sektor kripto dan blockchain. Beberapa contohnya termasuk Bitcoin, Ethereum, Solana, serta saham seperti Coinbase, MicroStrategy, Nvidia, Robinhood, dan Riot Platforms. Dengan kombinasi seperti ini, S&P ingin memberikan cara yang lebih aman, terukur, dan terdiversifikasi bagi investor institusional untuk mendapat eksposur terhadap dunia aset digital. Indeks baru ini tidak hanya mengukur harga kripto, tetapi juga kinerja perusahaan-perusahaan yang menjadi infrastruktur utama ekosistem digital. Artinya, ketika industri kripto tumbuh, indeks ini menangkap pertumbuhan dari dua arah sekaligus, dari aset digitalnya dan dari perusahaan yang menopangnya. S&P menekankan bahwa bobot setiap aset akan diseimbangkan secara proporsional agar tidak terlalu didominasi Bitcoin dan Ethereum. Tujuannya adalah menciptakan indeks yang benar-benar bisa mencerminkan kondisi pasar digital secara luas, bukan sekadar cerminan dua kripto terbesar. Metodologinya mencakup pembatasan bobot maksimum per aset dan penyesuaian kuartalan agar tetap relevan dengan tren pasar. Menurut juru bicara S&P, peluncuran indeks ini menandai momen penting dalam integrasi antara keuangan tradisional dan dunia kripto. Selama bertahun-tahun, banyak institusi enggan masuk ke kripto karena volatilitas tinggi dan ketiadaan kerangka yang jelas. Kini, dengan hadirnya indeks terstandardisasi dari nama sebesar S&P, pasar kripto mendapat semam cap resmi dari Wall Street. Validasi bahwa aset digital telah menjadi bagian dari sistem keuangan global. Namun, langkah ini juga datang dengan sejumlah risiko dan tantangan. Volatilitas kripto yang ekstrem masih menjadi faktor utama yang bisa mempengaruhi performa indeks. Selain itu, saham-saham seperti Coinbase atau MicroStrategy cenderung sangat berkorelasi dengan harga Bitcoin. Artinya, jika kripto anjlok, indeks ini berpotensi turun ganda. Regulator juga terus memperketat pengawasan terhadap produk keuangan yang berkaitan dengan kripto, yang bisa mempengaruhi partisipasi institusional di masa depan. Meski begitu, peluncuran S&P Digital Markets 50 menunjukkan tren yang semakin jelas. Kapital besar Wall Street mulai serius mencari cara untuk berpartisipasi di ekosistem digital, tapi dengan pendekatan yang lebih terukur dan institusional. Bagi investor retail, indeks ini juga membuka jalan bagi terciptanya produk turunan seperti ETF bertema digital market di masa depan. Mirip seperti evolusi yang dulu terjadi dengan indeks S&P 500. Jika tren ini berlanjut, bukan tidak mungkin kita akan melihat ETF atau dana indeks kripto campuran muncul di bursa besar dalam waktu dekat. Singkatnya, peluncuran indeks ini bukan hanya berita tentang angka, tapi juga sinyal era baru. Era di mana aset digital tidak lagi berdiri di luar sistem keuangan global, melainkan mulai diintegrasikan langsung ke dalam infrastruktur pasar yang sama dengan saham-saham besar dunia. Jadi, langkah S&P ini bisa dibilang sebagai legitimasi resmi bagi dunia kripto dari jantung Wall Street itu sendiri. Pertanyaannya sekarang, apakah ini akan jadi awal dari arus modal institusional besar-besaran, atau justru membuka babak baru persaingan antara aset digital dan pasar tradisional?